rasa ngeri terpancang tubuh nan lunglang, menatang dosa umat manusia, korban yang tiada bertepi. Sejenak lintas di dalam benak, setumpuk dosa hidupku menjadi beban bagi korbannya, dengan kamu tumben ya, Jan? Tanggungnya. Siapakah diriku hingga Tuhanku tersalib? Apa arti nilai hidupku ditebus dengan nyawanya? Dengan bertelut aku sesali nista di dalam hidupku, tetap berharap pada kasih-Mu, oh Tuhan Sang Juru Selamat. Siapakah diriku hingga Tuhanku tersalib? Apa arti nilai hidupku ditebus dengan nyawanya, ditebus dengan nyawanya. Sekali lagi kita akan memulai misa pasca kita. Bagian membawa cellphone mohon di set kan, nanti kita memulai perayaan misa dan menyanyikan lagu pembukaan.
Selamat siang, Bapak Ibu teman sekalian. Mari kita semua berdiri, bisa segera dimulai. Mari kita semua berdiri dan siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 672. Puji Syukur 672. Kami makan dan minum bersama Yesus sesudah Ia bangkit dari dalam maut. Pada waktu itu Petrus angkat bicara dan berkata kepada Kornelius dan keluarganya, "Kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan di seluruh daerah Yudea. Sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus berkeliling di daerah tersebut sambil berbuat baik, serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah beserta Dia. Dan kamilah saksi segala perbuatannya di daerah Yudea dan Yerusalem. Ia dibunuh orang, digantung di kayu salib. Tetapi Ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dalam kuasa Allah, Ia menampakkan diri bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada kami, saksi-saksi terpilih oleh Allah. Kamilah yang makan dan minum bersama Yesus sesudah Ia bangkit dari alam maut. Dan kami diberinya perintah untuk mewartakan kepada semua orang serta memberikan kesaksian bahwa Dialah yang diangkat. Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Para nabi pun memberi kesaksian tentang Dia, bahwasanya semua orang yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa demi Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Arahkanlah usahamu kepada alam hidup Kristus. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi itu, bukan kepada yang di dunia. Kamu sudah mati dan kehidupanmu tersembunyi dalam Allah bersama Kristus. Pusat kehidupanmu yang sesungguhnya ialah Kristus. Dan bila Kristus akan nampak lagi, maka kamu pun akan nampak bersama Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Ada yang melihat secara positif, namun ada pula yang melihat secara negatif. Sebagai contoh, sebuah gelas yang diisi dengan air namun tidak penuh. Ada orang yang mengatakan, oh, gelasnya setengah kosong. Dan ada pula yang mengatakan, gelasnya setengah penuh. Reaksi seseorang terhadap sesuatu hal memang bermacam ragam. Semuanya bergantung pada cara pandang kita masing-masing. Hari ini, para saudara, kita juga diajak untuk memandang suatu fakta kekosongan dengan cara pandang yang sama. Injil yang kita dengarkan hari ini juga mengajak kita untuk memandang kubur yang kosong dalam cara pandang kita masing-masing. Apa reaksi Anda ketika mendengar tentang hal ini? Saya yakin reaksi Anda juga macam-macam. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya mitos. Itu hanya karangan. Atau mungkin kita juga bereaksi memuliakan Allah. Karena iman kita mengajarkan bahwa kubur kosong adalah tanda bahwa Yesus Putra Allah bangkit dari mati. Para saudara dalam Kristus, saksi makam kosong yaitu Maria Magdalena dan murid yang dikasihi baca untuk Yohanes. Mungkin nanti bisa tanya sama Romo Maris lebih jauh lagi ya. Saya yakin sudah tahu. Dan kemudian Petrus tidak melihat apa-apa di kubur yang kosong. Mereka tidak menjumpai Yesus. Mereka hanya menemukan bahwa batu penutup makam itu telah terguling dan tubuh Yesus tidak ada di sana. Bagi kita yang mendengar ini berulang kali, bahkan hampir sebagian dari seluruh hidup kita, hal ini sudah biasa, karena tiap tahun kita mendengar Injil yang sama dibacakan. Namun, coba, mari kita melihat hal ini dalam kacamata iman kita. Maria Magdalena, Yohanes, dan Petrus mengalami perubahan hidup. Iman mereka diubah karena mereka menjumpai tanda, yaitu kubur yang kosong atau empty tomb, atau kubur yang kosong tadi. Para saudara, kubur yang kosong mengubah cara pandang mereka tentang Yesus yang mereka kenal. Iman mereka sungguh-sungguh dikuatkan. Sabda Tuhan bahwa Ia harus bangkit dari mati sungguh-sungguh terjadi. Namun para saudara, saya sungguh yakin bahwa mereka bisa mengalami perubahan iman karena mereka telah mengosongkan hati mereka terlebih dahulu dari pikiran ataupun ambisi mereka. Kita lihat bagaimana para murid
tidak terkecuali Petrus dan Yohanes, sungguh berambisi menjadi orang-orang yang terkenal karena mengikuti Yesus yang pada waktu itu sedang populer di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka berharap bisa ikut juga menjadi populer dengan cara mendompleng kepopuleran Yesus waktu itu. Namun ketika Yesus disalib, semua ambisi mereka hilang lenyap. Mereka putus asa. Namun ketika mereka mendapati makam Yesus kosong, mereka mulai diubah pandangannya oleh iman mereka kepada Yesus. Para saudara, hal serupa juga terjadi pada kita sekalian. Kita dapat memandang makam Yesus yang kosong dalam kacamata iman kita. Kalau kita hanya melihat makam kosong hanya sebagai ritual tahunan, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Namun kalau kita melihat makam kosong dalam kacamata iman, kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Namun ini semua bisa terlaksana jika kita mau mengosongkan hati kita dari cara pandang kita yang mungkin keliru di mata Tuhan. Oleh karena itu, para saudara, marilah kita mohon bantuan agar Dia, Tuhan, mau membantu kita mengubah hati kita, menerangi pikiran kita, serta membimbing hidup kita sesuai dengan jalan dan kehendak-Nya. Amin. Marilah saudara kita bersatu berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, pada hari raya Paskah ini kami singkirkan ragi lama dan kami persembahkan roh itu diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami." Setiap